Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wendy Firmansyah. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang anggotanya antara lain Nuriyah Amelia Febriani, kemudian Muhammad Yusuf Ibrahim, kemudian ada Muhammad Al-Hikam, kemudian Walid Tijal Awali. Oke, untuk selanjutnya, linked list adalah bahasa pemrograman Python yang telah menyediakan tipe data yang dinamis, yaitu list. Ukuran dari variabel yang bertipe data list dapat diatur sesuai dengan keinginan programmer selama program yang dijalankan. Tidak harus mempunyai ukuran tetap di awal. Kemudian tipe data ini juga menyediakan metode yang menambah data pada saat diperlukan. Sehingga tipe data ini bersifat dinamis. Akan tetapi, tidak semua pemrograman menyediakan tipe data seperti ini. Oleh karena itu, terdapat suatu struktur data yang dapat dibuat oleh programmer yang bersifat dinamis, yaitu linked list. Oke, selanjutnya. Nah, 5 hal utama yang terdapat pada struktur data linked list, yaitu yang pertama node, kemudian yang kedua linked list, kemudian yang ketiga penamaan data pada linked list, kemudian traversal linked list, dan kemudian yang terakhir ordered list. Selanjutnya. Ya, untuk node, data di dalam memori berada di alamat yang berbeda-beda. Jika dibutuhkan agar data-data tersebut dapat terhubung satu sama lain, maka informasi tambahan yang menunjukkan alamat data berikutnya sangatlah diperlukan. Seperti yang terlihat pada gambar 1 berikut ini. Oleh karena itu, data berikutnya dapat diketahui dengan cari mengikuti informasi link yang terdapat pada informasi tambahan tersebut. Lokasi data pertama dari link list haruslah diketahui secara eksplisit, sehingga dari data pertama tersebut, data kedua ditemukan, data ketiga, dan seterusnya. Informasi yang menunjuk pada lokasi data pertama atau head of the list tersebut disebut dengan external reference. Begitu juga dengan data terakhir. Harus ada informasi yang menunjukkan bahwa data tersebut adalah data terakhir di dalam link list. Tidak ada lagi data berikutnya. Untuk membuat struktur data link list, terlebih dahulu dibuat node-node penyusun link list tersebut. Node ini harus memiliki setidaknya 2 informasi, yaitu informasi mengenai data atau nilai, dan informasi mengenai node berikutnya. Oleh karena itu, node dibuat menjadi sebuah tipe data baru yang bertipe kelas, dengan 2 informasi yaitu data dan next. Terdapat beberapa metode penting pada class node ini, antara lain konstruktor, yaitu akan dijalankan setiap instansiasi class. Get data, untuk mengetahui informasi data yang terdapat pada node tersebut. Get next, untuk mengetahui informasi node berikutnya. Jika tidak ada node berikutnya, maka nilai balik berupa non. Set data, untuk merubah informasi data yang terdapat pada node tersebut. Set next, untuk menentukan node berikutnya yang ditunjuk oleh informasi next dari node tersebut. Contoh node dapat dilihat pada gambar 2 ini. Gambar node dengan nilai 93. Pada gambar 2 tersebut terdapat 2 informasi yang terkandung di dalam node. Data dari node adalah 93 dan node tersebut menunjuk ke nil atau ground atau tidak ada node yang ditunjuk. Lanjut linked list class. Linked list class. Linked list merupakan kumpulan dari node-node yang terhubung satu sama lain. Untuk mengakses node-node yang terdapat pada linked list tersebut, haruslah diketahui terlebih dahulu lokasi node pertama dari suatu linked list, sehingga diperlukan pointer tambahan untuk menunjukkan keberadaan node pertama. Penambahan data pada linked list. Secara default, penambahan data baru diletakkan
pada awal linked list atau yang terdapat pada pointer head. Penambahan data baru ini dilakukan dengan dua tahapan. Tautan node baru ini ke node awal dari linked list, modifikasi head dari linked list agar menunjuk pada node baru ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 berikut. Urutan tahapan ini tidak boleh dibalik, karena jika dibalik maka linked list yang awal tidak lagi dapat ditemukan seperti yang terdapat pada gambar nomor 5. Traversal linked list. Untuk mengetahui ukuran dari list diperlukan tahapan traverse, yaitu menelusuri setiap node yang terdapat pada linked list seperti gambar 6 sebagai berikut. Pada proses penelusuran atau traversal dibutuhkan pointer bantuan. Pointer bantuan yang ditunjukkan pada gambar 6 tersebut adalah pointer current yang bergerak dari node awal sampai dengan node akhir. Proses traversal ini dibutuhkan untuk beberapa hal, seperti untuk menghitung jumlah node yang terdapat pada linked list, untuk mencari node pada linked list, untuk menampilkan seluruh node dari linked list, untuk menyisipkan node setelah atau sebelum node yang sudah terdapat pada linked list, dan untuk menghapus suatu node. Oke, untuk selanjutnya pencarian node pada linked list. Untuk pencarian node di dalam linked list juga perlu dilakukan traversal link. Seperti sebelumnya, hanya saja setiap berada pada satu node, maka dilakukan pencocokan apakah node tersebut adalah node yang dicari seperti gambar 7 berikut. Seperti halnya pada metode sebelumnya, terdapat pointer current yang bergerak di awal sampai akhir. Hanya saja diperlukan pencocokan antara data yang terdapat pada current dengan data yang dicari. Selanjutnya. Nah, untuk penghapusan node pada linked list, penghapusan data atau removal data dilakukan dengan dua tahapan, yaitu traverse linked list untuk mencari node mana yang akan dihapus. Kemudian selanjutnya penghapusan node pada linked list. Penghapusan data atau remove data dilakukan dengan dua tahapan, yaitu traverse linked list untuk mencari node mana yang akan dihapus. Lalu ada remove data, yaitu untuk menghapus node dari linked list. Untuk traverse linked list sama halnya dengan metode sebelumnya, yaitu terdapat pointer current yang menelusuri node awal sampai dengan node akhir untuk mencari node yang akan dihapus. Ketika node sudah ditemukan, penghapusan tidak dapat dilakukan langsung begitu saja, karena di dalam node terdapat informasi lain, yaitu next yang menunjukkan lokasi node berikutnya. Sebelum dilakukan penghapusan, perlu dilakukan terlebih dahulu pentautan antara node sebelum node yang dicari dengan node sesudah node yang dicari, sehingga node yang dicari dapat dihapus. Oleh karena itu diperlukan pointer tambahan selain current, yaitu pointer previous. Pointer ini bergerak satu langkah sebelum pointer current, sehingga ketika pointer current sudah menemukan data yang dicari, maka pointer previous ini dapat ditautkan dengan node sesudah current. Selanjutnya ordered list. Proses pencarian pada linked list sebelumnya dilakukan dengan cara mencari node satu persatu sampai node terakhir. Proses pencarian ini akan menjadi lebih cepat jika data sudah dalam keadaan terurut, sehingga pencarian data dihentikan ketika ditemukan node dengan data lebih rendah atau lebih tinggi. Case dari ordered
list akan memudahkan pencarian suatu node karena data yang terdapat pada kelas ini sudah dalam keadaan terurut. Metode yang terdapat pada ordered list. Sama halnya dengan class linked list, hanya saja terdapat perbedaan pada metode untuk add data, yaitu karena node yang terbentuk harus dalam keadaan terurut, dan metode search data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode untuk linked list tersebut. Pertama adalah ini ada class node untuk membuat node untuk linked list tersebut. Berikutnya dev add 1 fungsi untuk menambah data. Untuk menambah data A merupakan variabel untuk node, maksudnya untuk membuat fungsi variabel node, kemudian dilakukan pengecekan apakah dia data pertama. Jika tidak, maka data baru menjadi data pertama, dan jika terdapat data, maka data baru ditempatkan setelah data pertama. Berikutnya dev cetak berfungsi untuk mencetak data menggunakan perulangan while. Jika tidak ditemukan data selanjutnya, maka perulangan akan terhenti. Ya, sudah. Selanjutnya. Ya, mungkin saja presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.